Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah pada perkuliahan jaringan komputer pertemuan ke-14 yang membahas tentang studi kasus ketiga. Studi kasus ketiga ini diambil dari perkuliahan jaringan komputer juga pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan 13. Tujuan studi kasus ini adalah untuk melakukan evaluasi dari perkuliahan pertemuan 9 sampai pertemuan 13. Nah, sebelum melanjutkan ke proyek studi kasus ini, dipastikan kita telah memiliki ataupun telah melakukan instalasi terhadap software Cisco Packet Tracer. Karena dalam studi kasus ini kita melakukan perancangan pengimplementasian sebuah jaringan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Apa yang kita rancang, apa yang kita buat, berikut topologi yang akan kita gunakan. Ini topologi yang akan kita gunakan. Terdapat satu buah router, terdapat dua buah switch yang masing-masing switch memiliki ada 3 klien pada switch 1 dan switch 2 memiliki 2 klien. Di router, interface Gigabyte 00 memberikan ataupun memfasilitasi fitur DHCP server, yang artinya nanti klien yang berada di bawah switch 2 ataupun klien yang berada di bawah interface Gigabyte 00 akan mendapatkan alokasi IP address secara dinamik. Ketentuannya, IP address Gigabyte 00 memiliki IP address 192.168.11.1 dengan execute address 11.1 hingga 11.40, lalu 11.150 hingga 11.254. Execute address ini artinya range IP yang tidak dapat digunakan untuk membangun DHCP server. Sedangkan interface untuk Gigabyte 00 memiliki alokasi IP address 192.168.10.1 dan kliennya static. Nah, ini beberapa ketentuannya. Buatlah jaringan komputer sesuai dengan topologi yang telah disediakan, topologi yang tadi. Pada jaringan tersebut, tuangkan sistem keamanan melalui LAN konsol dan LAN VTY, serta memastikan passwordnya terenkripsi. Serta poin yang ketiga, buatlah banner metode. Poin yang keempat adalah memberikan IP address, dan poin kelima juga memberikan IP address. Bagaimana untuk cara menyelesaikannya? Kita bareng-bareng membuka. Kita rancang dulu skemanya. Ini topologinya, tracernya. Jadi pastikan teman-teman melakukan perancangan pengimplementasian pada pertemuan 14 ini untuk melakukan pengevaluasian pengajaran di pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-13. Kita buat dulu routernya. Kita cari di device router. Kita bisa menggunakan PT router, drag saja ke lembar kerjanya. Lalu kita setelah mencari router, kita bisa tambahkan sebuah switch. Berarti di menu switch 2960 sebanyak 2 buah. Sambungkan medianya. Nah, di sini interface-nya tidak terlihat. Option, preference, always port. Oke, di sini fast ethernet 00. Ternyata routernya dia bukan router yang PT, router 1941. Kita ganti agar sesuai. Kita ganti routernya 1941. Apakah masih ada 1941 di versi ini? Masih ada. Nah, di 1941 kita masukkan medianya Gigabyte 00, Gigabyte 01, dan tambahkan 5 buah klien. Klien pertama, klien kedua, klien ketiga, klien keempat, klien kelima. Kita sambungkan juga media transmisi untuk menghubungkan klien dengan switch tersebut. Oke, kita sudah menghubungkan ataupun kita setelah membuat topologinya. Ketentuan tunjuknya adalah buatlah skema jaringan. Kita setelah membuat skema jaringannya, pada jaringan tersebut tuangkan sistem keamanan melalui LAN konsol dan LAN VTY serta enkripsi password tersebut. Bagaimana cara melakukannya?
kita bisa masuk ke device router, CLI, sini no saja. Untuk mengaktifkannya kita bisa menggunakan perintah enable. Lalu biasakan untuk pemberian nama, mungkin kita bisa beri nama host. Untuk konfigurasi berarti kita harus masuk ke dalam menu konfigurasi, configure terminal. Lalu kita berikan nama, contohnya router 1, ataupun kita bisa ganti hostname-nya, bukan router 1, hostname Firmansyah. Jadi kalian bisa melakukan pemberian nama dengan sesuai nama kalian masing-masing. Setelah melakukan inisial terhadap router, melakukan pemberian nama, kita aktifkan passwordnya dulu. Enable secret Cisco. Untuk melakukan remote terhadap router Cisco, kita menggunakan password Cisco. Lalu selanjutnya adalah memberikan keamanan terhadap akses LAN konsol, berarti menggunakan perintah LAN konsol 0. LAN konsol 0 ini maksudnya apa? LAN konsol 0 ini artinya hanya ada satu user ataupun hanya ada satu network administrator yang dapat melakukan akses ke dalam perangkat router kita secara bersamaan hanya satu kali, karena LAN konsol 0. Lalu bagaimana ketika kita ingin melakukan akses sebanyak 2 kali, berarti ataupun 2 user secara bersamaan, berarti LAN konsol 0 spasi 1. LAN konsol 0, password konsol apa? Bisa kita masukkan LAN password konsolnya pun juga Cisco. Lalu dipastikan untuk perintah login. Exit, ada ambigu, berarti ada 2 perintah yang menggunakan awalan EX. Pemberian password LAN konsol setelah selesai. Selanjutnya adalah pemberian password LAN VTY serta enkripsikan. Berarti kita berada di line VTY. Yang bisa akses ke LAN VTY secara SSH ada, kita buat aja ada 5, berarti 0 sampai 4. VTY-nya menggunakan password juga sama, Cisco. Lalu login dulu, digunakan untuk login, lalu exit. Nah, kita sudah menyelesaikan pemberian password untuk akses konsol maupun akses VTY, tapi kita belum melakukan password untuk enkripsi. Benar nggak sih belum terenkripsi? Kita bisa melihatnya dengan perintah show run. Password akan terbaca. Password konsol adalah Cisco. Password LAN VTY adalah Cisco. Nah, lalu bagaimana untuk melakukan enkripsinya? Enkripsi ini digunakan untuk mengamankan password kita agar tidak mudah terbaca. Enkripsi ini digunakan untuk merubah passwordnya. Bagaimana perintahnya? Kita bisa masuk ke configure terminal, lalu service password encryption. Kita cek kembali menggunakan perintah N, lalu show run. Jika sebelumnya LAN VTY 0 terbaca Cisco, LAN VTY 04 terbaca Cisco. Lalu bagaimana ketika kita telah mengaktifkan perintah service password encryption? Nah, passwordnya akan berubah menjadi sebuah enkripsi. Poin nomor 2 sudah selesai. Selanjutnya pemberian untuk soal nomor 3, buatlah banner metode. Dapat menggunakan, masih harus berada di perintah mode configure. Kita dapat menggunakan perintah banner motd. Selamat datang Firmansyah. Ini yang perintah yang digunakan untuk melakukan pemberian banner metode. Lalu poin yang nomor 4. Poin nomor 4 gimana? Poin nomor 4 itu berikanlah alokasi IP address untuk interface gigabyte 00. Gigabyte 00 kita berikan IP address. Berarti perintahnya adalah interface gigabyte 00. Masukkan IP address-nya 192.168.10.1/24. Di vendor Cisco tidak mengenal namanya /24.
Jadi kita harus menjabarkan slash 24 itu menjadi sebuah subnet max. Berapa subnet max yang terbentuk ataupun subnet max yang digunakan pada slash 24, yaitu adalah 255.255.255.0, dan pastikan no shutdown. Selanjutnya, poin nomor 5 adalah memberikan alokasi IP address untuk interface Gigabit 01. Interface G01. IP address-nya berapa? Yang digunakan pada interface Gigabit 01 adalah 192.168.11.1 255.255.255.0, dan pastikan pula menggunakan perintah no shutdown exit. Dan perintah yang terakhir adalah memberikan alokasi DHCP server untuk interface Gigabit 01 dengan execute address 11.1 sampai 11.40 dan 11.50 hingga 11.254. Perintahnya bagaimana? Kita bisa masuk IP DHCP execute address. Execute address sebenarnya berarti IP address yang tidak dapat digunakan sebagai DHCP client dan sampai tertukar di vendor sebelah range IP, berarti IP address yang bisa digunakan. Namun kalau di vendor Cisco, execute address ini artinya IP address yang tidak dapat digunakan. 11.1, 11.40, 11.254 dan 11.150. Ini perintah yang digunakan untuk memberikan batasan alokasi IP address yang tidak dapat digunakan ketika menggunakan vendor Cisco. Selanjutnya gimana? Poin nomor 3-nya adalah DHCP pool jaringan komputer. Berarti kita berikan poolnya atas nama DHCP jaringan komputer. IP DHCP pool jaringan strip komputer. Nah, di sini kita baru memberikan poolnya doang, tapi kita belum memberikan network yang dapat digunakan. Kita dapat menggunakan networknya berapa? Network yang terdapat pada interface G01. Network itu berarti 192.168.11.0. Jangan lupa menggunakan subnet max-nya. Serta berikan default gateway untuk klien. Berarti klien nanti akan mendapatkan alokasi gateway 192.168.11.1. Exit, end, dan pastikan penyimpanan menggunakan perintah copy running startup config. Tinggal kita melakukan pembuktian terhadap sisi klien. Apakah klien yang terhubung ke dalam jaringan interface G01 mendapatkan alokasi IP address secara DHCP. Kita kembali ke klien, kita buktikan, klik kliennya, desktop, IP config, tinggal arahkan ke DHCP. Sukses 41. Kenapa 41? Karena di sini execute address-nya 1 sampai 40. Maka alamat 40 ini tidak dapat digunakan, maka klien pertama akan mendapatkan alokasi IP address di 41. Mudah bukan? Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.